Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pemirsa. Menjadi hal yang umum di era digitalisasi saat sekarang konsumsi masyarakat akan informasi menjadi sangat tinggi. Walaupun sebenarnya juga kita bisa melihat bagaimana kemudian masyarakat harus bisa memilih dan memilah mana informasi yang kemudian benar-benar bisa digunakan dan dimanfaatkan. Dan kita di sini juga bisa melihat bagaimana ruang informasi yang begitu besar sehingga memudahkan masyarakat untuk berinteraksi. Kalau kita melihat dalam tataran birokrasi ketika pemerintah ingin menyampaikan transparansi terkait dengan program pembangunan, keberhasilan pembangunan ini menjadi salah satu sarana yang tepat ketika kemudian seluruh kanal-kanal informasi ini diberikan kepada masyarakat dan kemudian masyarakat bisa memberikan respon terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya juga, pihak korporasi dan sejumlah pihak lainnya juga bisa memanfaatkan ruang informasi digital yang saat sekarang bisa digunakan dan kita mengenalnya dengan transparansi kebijakan publik. Untuk itulah kita membahas dalam Publika sore hari ini dengan tema Menakar Transparansi Informasi Publik di Kalimantan Timur. Narasumber yang kami undang untuk membahas hal ini bersama Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Muhammad Faisal. Selamat sore Pak Faisal. Selamat sore. Ya. Dan bersama kita juga pengamat kebijakan publik Universitas Mula Warman bersama Mas Kemal Sandi. Selamat sore Mas Kemal. Selamat sore. Ya. Namun sebelum kita membahas lebih banyak dan juga nanti saya akan menyampaikan layanan partisipasi untuk Anda bergabung di Publika sore hari ini. Kami ingin menyampaikan terlebih dahulu informasi pengantar apa saja yang perlu kita ketahui dengan transparansi informasi publik di wilayah Kalimantan Timur. Kami hadirkan dalam prolog berikut ini. Isu keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah pengadaan barang dan jasa serta alokasi anggaran dinilai perlu disampaikan secara lebih terbuka agar masyarakat dapat memahami peruntukan dan realisasinya secara jelas. Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di era digital, tuntutan akan keterbukaan informasi semakin menguat seiring meningkatnya literasi masyarakat terhadap akses data dan pengawasan publik. Kehadiran SP4N Lapor sebagai kanal pengaduan dan aspirasi nasional menjadi instrumen penting dalam menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah. Platform ini memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan secara langsung, terintegrasi, dan terdokumentasi, sehingga setiap aduan dapat ditindaklanjuti secara terukur dan transparan oleh instansi terkait termasuk pemerintah daerah. Namun demikian, optimalisasi SP4N Lapor tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, melainkan juga pada komitmen birokrasi dalam merespon laporan secara cepat, akurat, dan solutif. Lantas sejauh manakah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mampu mengoptimalkan SP4N Lapor menjadi langkah konkret dan indikator nyata keterbukaan informasi dan partisipasi publik di Kalimantan Timur? Saksikan pembahasan selengkapnya di Dialog Publika. Publika sore hari ini membahas mengenai menakar transparansi informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur dan kami ingin mengajak Anda juga ikut berpartisipasi memberikan komentar, tanggapan, pertanyaan di layanan telepon yang kami sediakan di 0811 4900 0046, sekali lagi di 0811 4900 0046. Pak Faisal, kita mulai dengan tema kita hari ini, transparansi. Sering sekali Pak Faisal menyampaikan bahwa dalam setiap kesempatan talk show, dialog, ataupun juga sambutan terkait dengan bagaimana kemudian perlunya memang transparansi informasi kepada masyarakat. Boleh diulas sekali lagi sedikit Pak Faisal, apa yang sebenarnya masuk dalam kriteria transparansi ini kepada masyarakat? Saya kira itu kewajiban ya, karena kita sejak 2008 ada Undang-Undang Nomor 14 tentang
keterbukaan informasi publik. Jadi bagi pemerintah itu hukumnya wajib. Kemudian sudah ada juga perda tentang layanan informasi publik. Kemudian ada juga surat edaran dan SK gubernur. Jadi saya pikir tidak ada alasan ya untuk tidak terbuka. Bahkan di kabupaten kota Bontang yang pertama kali, setelah itu Pasir, Samarinda sedang berproses, mungkin sudah keluar kali ya, Samarinda, kemudian Balikpapan sedang proses, semua juga sudah berlomba untuk masuk membuat peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik. Jadi ini hal yang wajar ya. Kemudian di Undang-Undang Dasar kita juga, saya lupa pasal berapa ini, Pak dosen yang tahu ini. Undang-Undang 28 atau 29 ya, tentang warga negara punya hak untuk mendapatkan informasi. Ya, itu hak warga negara. Ya. Kemudian badan publik ya, sebagai badan publik ya, pemerintah provinsi kan badan publik ya. Jadi kita sepakati dulu badan publik itu ketika dia menerima atau menggunakan anggaran negara, itu disebut badan publik. Sekecil apapun. Ya, jadi dia wajib terbuka. Iya. Ya, kecuali yaitu perusahaan swasta. Iya. Yang ada terima uang siapa-siapa, ya sah-sah saja ya, kecuali urusannya dengan pajak. Iya. Tapi ketika dia menggunakan uang negara, dapat uang negara, APBN atau APBD, ya dia wajib terbuka. Baik. Ya. Saya kira saya nggak ngulas terlalu jauh ya soal itu karena memang wajib. Nah, informasi yang menarik, 5 tahun terakhir ini keterbukaan informasi publik di provinsi, di Pemprov Kaltim itu kita masuk di kategori informatif. Itu kategori tertinggi yang ada di Indonesia. Ya. Nah, Komisi Informasi Pusat setiap tahun melaksanakan apa yang disebut dengan MONEF-KIF ya, MONEF Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ke seluruh badan publik, baik pusat maupun daerah. Jadi termasuk kampus. Iya. Termasuk, tapi Unmul belum. Belum informatif. Sedang berproses ya PPID-nya. Kalau Pemprov Kaltim udah 5 tahun. Baik, ya, baik. Karena saya fasih ini karena saya yang nanganin ya. Kebetulan PPD utama Pemprov Kaltim itu di Diskominfo. Baik, Pak Faisal. Saya ingin ke Mas Kemal. Kalau berbicara mengenai transparansi informasi publik, ini sebenarnya ada kaitan erat ketika kemudian ada satu pihak memiliki informasi ini kemudian disampaikan kepada pihak lainnya. Dalam hal ini seperti hal tadi disampaikan adalah pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat pun juga begitu sebaliknya. Apa yang kalau dari Anda Mas Kemal sebagai akademisi melihat ruang-ruang informasi yang saat sekarang sudah mulai transparan. Saking transparannya sudah nggak ada barrier pembatas antara masyarakat itu sudah bisa berkomentar apa saja di ruang-ruang atau kanal-kanal informasi saat sekarang. Apa yang Mas Kemal bisa tanggapi dengan hal ini, Mas Kemal? Iya, jadi memang isu transparansi atau bahkan keterbukaan informasi publik itu bukan sekedar isu belakangan ini. Bahkan memang dalam diskursus demokrasi modern itu merupakan bagian penting atau bahkan sangat fundamental gitu ya. Dalam perspektif teoritis misalnya, kalau saya melihatnya dari good governance gitu ya, sesuai yang disampaikan oleh UNDP gitu, transparansi itu merupakan salah satu pilar utama seperti yang dikemukakan oleh UNDP, sama halnya posisinya dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan yang lainnya gitu ya. Sehingga isu yang ada sekarang misalnya itu gitu hal ya, dasar berarti itu hal yang sangat pemerintah ya, sangat fundamental seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis gitu ya. Nah, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Kadis, badan dalam hal ini adalah pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, atau siapapun itu badannya yang memperoleh input anggaran atau mengelola anggaran dari masyarakat, ya tentu pasti wajib untuk melakukan transparansi gitu. Jadi saat ini hemat saya masyarakat Kaltim dimanapun itu posisinya gitu ya, ketika aware dan memiliki curiosity yang tinggi untuk mengetahui apa sih yang menjadi pertimbangan gitu ya
dari stakeholder, sebut saja pemerintah gitu atau badan tersendiri, ketika mengambil suatu keputusan sehingga kebijakannya seperti ini itu perlu diketahui oleh masyarakat. Hemat saya demikian, karena mengelola anggaran tentunya begitu. Oke, Ya. baik. Ya, pemirsa, kami ingin mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi di layanan telepon yang kami sediakan Publika sore hari ini, melihat bagaimana kemudian kita bisa menakar transparansi informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur. Kami tampilkan di layar kaca Anda untuk layanan partisipasi di 081149000046 di 081149000046. Pak Faisal, tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya menjadi keniscayaan bagi pemerintah untuk kemudian memberikan informasi transparan, bahkan masuk kategori informatif. Lantas kita turun ke masyarakat. Bagaimana dengan Pak Faisal sendiri melihat tanggapan literasi masyarakat saat sekarang? Apalagi sekarang sudah bersentuhan dengan ruang digital. Apa yang Pak Faisal lihat dengan literasi masyarakat dalam mendapatkan, mengolah informasi yang mereka dapatkan di media sosial misalnya? Justru pertama begini, ketika rame sekarang orang memperbincangkan APBD, Ya. berarti kan ada transparansi di sana. Kalau nggak ada kayak zaman-zaman saya dulu masih muda, zamannya Orde Baru, nggak ada yang bicarakan APBD. Iya, iya. Sekarang beli kertas saja orang bicara. Nah, cuma fenomena yang lucu ya, menurut saya sih lucu sih. Bukan lucu sih, apa ya? Seperti unik begitu? Ya, unik lah. Masyarakat lebih percaya dengan akun-akun yang tidak jelas, menyampaikan isu langsung diserap informasinya. Ya. Sebenarnya kan ruangnya terbuka. Ya. Apa sih susahnya tinggal bilang. Saya juga di PPID itu kami menunggu saja. Ya, kami menunggu ketika ada orang bertanya informasi pasti kami kasih kok. Tapi identitas harus jelas. Iya. Ya kalau identitasnya bodoh, nggak punya siapa-siapa, nggak tahu apa-apa, untuk apa minta kan aneh juga. Ya kita terbuka. Buka saja di websitenya PPID. Kalau mau tahu anggaran, udahlah nggak usah dengar isu, buka aja di sana, ada semua. Iya. Kalau mau proses pengadaan, buka saja di sirupnya Pemprov Kaltim, kebuka. Ya jadi ini himbauan lah buat masyarakat, daripada jadi fitnah, jadi gibah di mana-mana. Katanya A, katanya B, katanya C, langsung dipercaya. Buka saja, ya. Silakan buka di PPID Pemprov Kaltim, di portal Pemprov Kaltim itu ada PPID, buka saja. Ada 4 informasi menurut undang-undang yang disebut dengan informasi itu. Pertama, informasi yang wajib atau setiap saat harus ada, kemudian informasi berkala, kemudian informasi setiap saat, kemudian yang satu itu informasi yang dikecualikan. Jadi kita sekarang walaupun terbuka, tetapi masih ada informasi yang dilindungi, yang harus tertutup. Itulah yang disebut dengan di undang-undang ya, informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan itu kalau kita buka nih bisa membuat resah masyarakat, bisa mengganggu kepentingan. Tidak segampang itu untuk diberikan kepada masyarakat, Pak Faisal. Itu dilindungi. Jadi tidak juga semuanya terbuka. Ada undang-undangnya, ada aturan yang mengatur itu. Nah, di PPID kami setiap tahun dievaluasi itu oleh pusat. Mana proyek yang paling besar, mana proyek yang paling kecil, mana ini, mana ono, ditanya itu. Daftarnya setiap tahun semakin ribet, dan alhamdulillah kita masuk di informatif. Karena memang kita sajikan itu di website kita. Jadi masyarakat kalau mau lihat proses pengadaan, buka aja 2026, monggo buka saja di Sirup Kaltim. Kita ada aturan ketika melakukan proses pengadaan, ya beli sepeda motor, beli mobil, beli sepeda, itu nggak boleh langsung beli, harus tayang dulu di Sirup, ya tayang dulu. Masyarakat bisa lihat tuh, ketika ingin mengkritisi silahkan. Baik. Ya, tapi kita sekarang kan lebih condong dibuka oleh akun A, akun B yang nggak jelas, langsung ribut jadi fitnah. Percaya. Baik. Ya.
Saya pernah mengalami salah satu akun yang lagi rame viral sekarang yang nggak jelas juga siapa yang punya, namanya juga buzzer ya. Diduga Diskominfo melakukan proses pengadaan speknya tidak sesuai dengan ketentuan. Saya diam aja. Terus teman-teman tanya nih, Pak Faisal itu bagaimana? Kok speknya? Ya gimana saya mau jawab? Orang dilelang, dimasuk katalog, diklik aja belum. Ya akhirnya kan jadi fitnah nih. Terus ngapain saya harus tanggapi? Biasanya memang dipublish begitu ya? Ya, oke. Ngapain kita tanggapi? Ya begitulah. Baik. Karena sekarang di media sosial juga banyak kepentingan. Sekarang di media sosial sudah jadi industri. Ya ini harus saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa sekarang sudah jadi industri. Ada yang bisa pesan, ada yang bisa order, ada yang mendowngrade, ada yang mengupgrade. Ya. Sekarang semuanya itulah yang terjadi. Jadi jangan mudah terhasut. Insya Allah pemerintah ini sekarang sudah, ya saya ngikutin ya, karena dulu saya staf dari Humas 30 tahun yang lalu. Jadi selama 3 dekade, 10 tahun tuh saya melihat perkembangannya. Di mana yang informasi bisa kita diamkan aja. Baik Pak Faisal. Ya, menarik juga yang tadi yang disampaikan oleh Mas Kemal mengenai tata kelola pemerintahan atau good governance yang sebenarnya menjadi bagian pentingnya adalah dengan transparansi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah sudah dipublish sejak awal. Kemudian juga terkait dengan anggaran. Nah, bagaimana dengan masyarakatnya sendiri kalau menurut Mas Kemal sudah siapkah dengan konsep transparansi ini? Karena begitu ada informasi yang dibuka secara publik di ruang digital saat sekarang, responnya berbeda-beda. Ada yang pro, ada yang kemudian kontra, ada yang berada di tengah-tengah. Nah ini bagaimana kalau melihat kondisi sosial masyarakat yang dengan istilah transparansi ini, Mas Kemal? Iya, jadi kalau pertanyaannya mengarah bagaimana kondisi masyarakat menanggapi hal tersebut, tingkat literasinya seperti apa, saya kira kita harus kembali ya kepada narasi awal bahwa sekarang era digital. Nah, diskursus tentang digital itu sebetulnya paling tidak ada 4 lah poin besarnya gitu ya. Ada digital literacy-nya, kepemahamannya, kira-kira gitu. Kemudian digital skill-nya, kemudian ada juga digital ethics-nya, kemudian digital safety-nya gitu ya. Nah, bisa saja gitu ya, masyarakat itu cakap dalam menggunakan media sosial dan lain-lainnya, tetapi kadang-kalanya kurang cakap dari segi digital ethics, kira-kira gitu ya. Karena cara menyampaikan informasi yang dia peroleh juga terbatas, sehingga mengcounternya juga sangat kadangkala gitu ya, tidak terstruktur bahasanya, kira-kira begitu. Nah ini juga hemat saya perlu menjadi PR besar bagi pemerintah tentunya untuk meningkatkan digital literacy dari masyarakat, khususnya Kaltim gitu ya. Nah di sisi lain perlu kita ketahui juga bahwa pemerintah provinsi ini kan sebetulnya adalah dalam perspektif teori ya, saya sebut aja dalam perspektif principal agent gitu ya. Dia posisinya sebagai agent sebetulnya. Jadi pelaksana dari seorang principal. Principalnya itu ya sebut saja masyarakat gitu ya, karena mereka dipilih, mereka ingin di-treat gitu dengan lebih baik. Jadi informasi yang disampaikan harus juga lebih clear. Tapi saya sepakat ya dengan Pak Kadis ya, bahwa memang segala sesuatunya sekarang itu terkait tentang perencanaannya juga, pengadaannya dan lain-lain segala macamnya itu memang sudah terpublikasi ya. Dan bahkan dengan adanya kondisi saat ini saya mungkin bisa menerka gitu ya. Bisa saja di saat perencanaan mungkin masyarakat kurang dilibatkan partisipasinya gitu ya. Mungkin ada hanya sekitar sifatnya parsial gitu, bukan secara keseluruhan. Karena anggap saja untuk pengadaan itu kan masuk dalam perencanaan. Nah dokumen perencanaan itu di pemerintah, baik itu levelnya provinsi, kabupaten, dan kota, baik yang berskala 5 tahunan kan ada RPJMD, kemudian ada RKPD-nya gitu ya, termasuk di dinas ini juga ada Renstra dan Renjanya gitu ya. Nah setiap pengadaan dalam 1 tahun itu kan masuk dalam RKPD dan juga Renjanya gitu ya. Jadi itu sudah terpublish dan sudah muncul juga di sirup gitu ya secara online gitu. Nah hemat saya segala sesuatu yang sudah terpublish itu sudah melalui tahapan musrembang lah kira-kira begitu ya. Mengcapture keinginan dari masing-masing masyarakat gitu. Setiap stakeholder berpartisipasi lah dalam hal itu. Jadi ketika ada isu belakangan ini, hemat saya ya
mungkin saja ada proses yang tidak melibatkan secara menyeluruh kira-kira gitu, Baik. hanya parsial aja. Iya. Itu mungkin, dan tingkat literasi masyarakat juga dalam hal digital literasinya ya perlu kita ketahui relatively terbatas. Oke, baik. Tanpa mengurangi kemampuan netizen gitu ya. Baik. Tapi harus kita akui mereka juga cakap dalam beberapa hal. Itu. Ya, jadi tadi disampaikan ada pemahaman, ada skill, ada etika sebenarnya di ruang informasi yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga literasinya juga ditingkatkan. Nanti kita akan bahas lagi termasuk juga terkait dengan Span Lapor yang biasanya juga menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk kemudian bisa memberikan transparansi terkait dengan program dan kebijakan publik. Kami juga nanti akan menerima layanan telepon bagi Anda yang ingin bergabung. Sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam Publika membahas mengenai menakar bagaimana kemudian informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan banyak sektor lainnya yang sebenarnya kita akan lihat terkait dengan transparansi informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur. Kami ingin melibatkan Anda dimanapun Anda berada saat sekarang untuk ikut bergabung di Publika sore hari ini dan memberikan respon, komentar, pertanyaan di layanan telepon yang kami sediakan di 081149000046, di 081149000046. Ya, tadi di awal di prolog Pak Faisal ada disinggung mengenai SP4N Span Lapor. Ini yang biasanya juga menjadi salah satu bagian integrasi pemerintah dan semua sektor bersama masyarakat juga untuk transparansi ini. Apa yang Pak Faisal bisa jelaskan secara singkat mengenai Span atau SP4 Lapor ini? Itu sebuah kanal pengaduan ya. Jadi sekarang di pemerintah pusat, seingat saya diinisiasi oleh kantor sekretariat wakil presiden, kemudian Menpan RB dan Kemendagri. Jadi mereka bercita-cita membuat sebuah kanal pengaduan, ya, kanal pengaduan yang tunggal. Ya, jadi dibuatlah apa yang disebut dengan Span Lapor. Panjang memang, singkatannya saya juga lupa malah. Iya. Span Lapor, jadi kanal pengaduan. Jadi di mana saja di seluruh Indonesia, kalau orang ingin mengadukan cukup laporkan ke sana, itu sampai ke presiden dimonitor. Presiden nanti sampai turun ke gubernur, turun lagi ke bupati wali kota, baru sampai ke kami di OPD. Memang panjang prosesnya, tetapi karena dengan digital kan sebentar-sebentar saja itu. Yeah. Ada keuntungannya, dipantau oleh pusat. Ketika ada proses masyarakat mengadukan satu hal, kemudian sampai sebulan tidak ditanggapi oleh kabupaten kota atau provinsi, itu di laporan bulanan presiden marah itu. Kami setiap bulan dapat report, oh provinsi Kaltim ini sekian nih yang belum ditindaklanjutin, sekian yang sudah diproses, sekian yang belum. Nanti kabupaten kota begitu lagi, wali kota bupati dia suratin setiap bulan. Itu tentu saja akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan pengaduan. Baik, kita terima telepon dulu Pak Faisal yang sudah bergabung. Silakan. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Teguh di Samarinda. Silakan Pak Teguh, ada yang mau disampaikan terkait dengan transparansi informasi publik, Pak Teguh. Oke, baik. Sekarang ini kan lebih hangat ya terkait berita-berita penggunaan APBD yang mungkin bagian besar menganggap pemborosan di tengah-tengah efisiensi. Namun sekarang ini sudah mengarah ke hal-hal personal dari pejabat publik yang memang berkaitan dengan berita tersebut. Bagaimana respon pemerintah terhadap hal tersebut? Karena kita tahu mengkritik pemerintah pun hal-hal yang sah, namun kalau sudah mengarah ke hal-hal personal, misal gaya berpakaian, terus apa kegiatan sehari-hari yang jadi bahan meme di masyarakat, itu kayaknya sudah kelewat batas. Terima kasih. Baik,
Pak Teguh, terima kasih. Dari Samarinda, boleh ditanggapi Pak Faisal ketika ruang-ruang kritik itu disampaikan oleh masyarakat, tapi kemudian ujung-ujungnya juga tadi seperti Pak Faisal disampaikan, malah masyarakat melihatnya ini sampai ke ranah-ranah pribadi begitu. Apa yang Pak Faisal sampaikan? Bahkan memberikan stigma yang berbeda dengan personal pejabat politik tersebut. Ya ketika masih berhubungan dengan pemerintah sih it's okay ya. Ketika dia masuk di ranah pribadi, sebenarnya kita punya undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Kemudian yang paling penting kita punya undang-undang ITE. Ya karena sifatnya aduan ya Mas ya, karena sifatnya aduan. Jadi memang jadi memang ya harus seseorang yang merasa ruang pribadinya terganggu di media sosial, dia bisa mengajukan keberatan di Undang-Undang ITE. Sah saja itu. Dan saya cukup bangga dengan warga Kaltim. Rata-rata 1 bulan itu 2 sampai 3 kali kami dipanggil Polres dan Polda untuk sebagai saksi ahli. Artinya literasi tentang hukum Undang-Undang ITE itu sudah lumayan dipahami oleh masyarakat Kaltim. Jadi silahkan ya masyarakat yang merasa terganggu dengan akun-akun tertentu, ujaran kebencian yang menyinggung dan lain sebagainya, bisa mengadukan ke polisi. Ya, bisa mengadukan ke polisi. Cuma sekarang banyak sekali buzzer-buzzer yang nggak jelas. Ya, itu yang tadi saya bilang ya. Banyak buzzer-buzzer yang di dalamnya ketika kita mengadukan, kita kesulitan mencari ini. Dia nggak punya data, dia nggak punya, walaupun secara tracking bisa saja itu dicari ya. Ya seperti mencari jarum di padang pasir ya. Tetapi bisa saja. Nah, saran saya ketika terganggu masyarakat dan juga siapa saja di ruang media sosial, laporkan saja karena ini deliknya delik aduan karena ada Undang-Undang ITE yang melindungi kita sebagai warga negara. Baik, ya kita terima telepon lagi. Selamat sore. Sore. Baik, ya selamat sore dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Wilson di Balikpapan. Pak Wilson di Balikpapan, silakan Pak Wilson, ada yang mau disampaikan Pak. Di sini ada Pak Kadis, ada pengamat kebijakan publik juga Pak Wilson. Baik, mungkin izin saya ke Pak Faisal. Ya, silakan Pak Wilson. Jadi begini Pak Faisal, saya mau kasih ya saran sedikit aja Pak Faisal ke pemerintah kita lah yang ada di Kalimantan Timur ini. Sekarang kan lagi hangat-hangatnya ini Pak ya pemberitaan terkait pemerintah provinsi kita, apalagi gubernurnya kan Pak Faisal. Mungkin sih kedepannya sih untuk transparansi informasi itu lebih dibuka lagi Pak Faisal. Memang saat ini sudah dibuka di website pemerintah sendiri, tapi mungkin ada beberapa masyarakat yang belum bisa mengakses sejauh di website. Mungkin saran saya bisa ditampilkan di mungkin akun-akun media sosial yang masyarakat itu lebih nyaman, lebih sering melihat di media-media sosial itu Pak Faisal. Baik. Mungkin itu juga Pak Faisal ya, mungkin ini tamparan juga ya bagi Provinsi Kaltim ya terkait pemberitaan-pemberitaan gubernur kita. Mungkin Pak Faisal di Dinas Kominfo bisa membantu untuk informasi-informasi itu lebih dibuka. Baik. Apalagi terkait pengadaan segala macam. Itu sih Pak Faisal. Baik. Ya. Terima kasih Pak Wilson dari Balikpapan sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Publikasi. Kemudian ditanggapi Pak Faisal, saya ingin ke Mas Kemal dulu. Mas Kemal, kalau kita melihat sebenarnya respon masyarakat terhadap apa saja yang saat sekarang dibuat oleh pemerintah, seolah-olah mereka sekarang sudah punya tempat ruang untuk menyampaikan pendapat mereka. Apa yang sebenarnya Mas Kemal perlu lihat ketika masyarakat menyampaikan pendapat, memberikan kritik, kemudian juga merespon terkait dengan kebijakan publik itu? Apa yang ingin Mas Kemal sampaikan? Hemat saya ini suatu hal yang menarik ya, dan tentu ada aware dari masyarakat
terkait proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam tanda kutip mengenai tentang beberapa kebijakan yang menurut hemat masyarakat itu mungkin kurang populis gitu ya. Tetapi seperti yang kita ketahui dalam proses pelaksanaan pemerintahan hari-hari ini tentu itu sudah melalui beberapa tahapan ya, mulai dari proses perencanaan sampai pada pengambilan keputusan, termasuk untuk pembelian pengadaan barang dan jasa misalnya. Nah, ada saran tadi yang menarik dari Pak Wilson gitu ya, bahwa memang sudah ada sirup sebelumnya, anggap saja demikian, sudah ada sirup, sudah ada proses perencanaan yang sangat epik didiskusikan hal itu sehingga masuk di sirup dan diperadakan barangnya misalnya. Tetapi masyarakat kita secara umum juga belum bisa mengakses itu dengan mudah gitu ya, karena keterbatasan literasi misalnya, sehingga perlu ada media tersendiri, anggap saja sosial media yang bisa memudahkan mereka akses atau mereka diakses dan mereka mudah mendapatkan informasinya. Saya kira itu satu insight yang menarik, meskipun saya ketahui juga bahwa saat ini semua pemerintah bahkan hampir semua itu ya relatif demikian gitu. Jadi itu juga menarik, dan hemat saya pejabat publik hari ini, baik itu Pak Gubernur maupun wali kota dan siapapun itu sudah punya akun Instagram pribadi masing-masing, bisa menyampaikan tentang dirinya ketika misalnya dikritik ya tentang pengadaan kebijakan-kebijakan. Hemat saya selama saran dan kritikan dari masyarakat itu mengarah pada pengambilan kebijakan itu sah-sah saja, selama tidak mengarah pada mendiskreditkan personal individu gitu. Itu baru masuk dalam diskursus undang-undang ITE dan lain-lainnya. Kira-kira demikian. Boleh ditanggapi tadi Pak Faisal mulai Pak Wilson mengenai apa yang ingin Pak Faisal sampaikan? Proses pengadaan itu kan tadi udah dijelasin. Pasti dari perencanaan sampai terakhirnya sebuah APBD itu tidak akan bisa kami laksanakan di eksekutif tanpa persetujuan dari DPRD. Jadi DPRD dengan 55 wakil ya, itu kan wakil masyarakat sudah itu. Dia sudah setuju, sudah meneliti, sudah cukup waktu satu-satu apa yang akan direncanakan. Ketika sudah tanda tangan, ya tugas kami mengeksekusinya. Ya. Bahkan pemerintah sudah membuat aturan, jangan dulu kau eksekusi nih, masuk dulu di sirup. Nah Bapak Ibu, ini yang tadi kita bincang-bincang kecil dan pemirsa TVRI, memang kita yang males. Masyarakat kita kan agak males yang namanya mencari, padahal gampang banget itu. Ya. Kalau masuk di media sosial, semua proses pengadaan seperti yang disarankan tadi, menarik sih. Tapi apakah tahu ya, dalam 1 tahun itu, proses pengadaan itu bahkan lebih ratusan ribu. Di kantor saya saja itu ribuan. Nggak akan cukup waktu. 36 hari udah tahun berikutnya lagi kita postingin ya. Jadi memang pemerintah pusat sudah menyediakan webnya, udah menyediakan jadi kanalnya. Setiap item barang apapun itu sudah dipublish. Namanya rencana umum pengadaan ya, yang beredar di mana-mana di medsos yang nggak jelas itu kan dia tinggal mengcapture di RUP saja, bukan dia nyari itu, dia capture saja. Ada yang aneh kebetulan dia lihat, mungkin ada yang lebih aneh nggak lihat. Iya. Ya karena memang itu butuh ketelitian ya meneliti itu. Tapi Bapak Ibu, tidak ada niat pemerintah juga sekarang untuk menyembunyikan. Masih banyak lagi yang periksa kami. Nanti ada inspektorat masuk, nanti ada BPK setiap tahun masuk, setahun bisa 2-3 kali. Ada BPKP masuk, belum lagi ada Polda, belum ada kejaksaan dan lain sebagainya. Banyak filter. 1 sen pun menggunakan anggaran negara pasti diperiksa. Apalagi yang ratus-ratus M. Iya. Jadi insya Allah kita sedang berproses nih ya. Tata kelola pemerintah kita sedang berproses. Dan alhamdulillah sedang menuju ke arah yang lebih baik. Saya merasakannya, saya saksi hidup 30 tahun saya sejak staf sampai sekarang, betapa pengaturan itu semakin baik. Kalau sebenarnya memang belum, ya. Nah kemudian tadi kembali ke Span Lapor, masyarakat kalau ingin tahu sesuatu tentang
APBD, tentang apa saja di pemerintahan, itulah yang disediakan namanya PPID. Masuklah, datanglah ke PPID di setiap dinas. Kalau PPID provinsi itu disebut dengan PPD utama di setiap provinsi, itu dikelola oleh Kominfo. Datang saja, bahkan kami sudah ramah disabilitas. Jadi silahkan saja datang, mau minta data apa selama legal, selama dia melengkapi dirinya dengan KTP, kemudian dan lain sebagainya, keperluannya apa, kita kasih. Baik. Bahkan kalau menyangkut anggaran saja, saya jamin tidak ada yang tidak ada di website. Kalau ada, itu tidak berhak dia informatif. Mau tahu anggaran saya di Kominfo, mau beli apa, cek saja di Kominfo, cek saja di sirupnya, ada semua di sana. Bahkan sampai laporan akhir pun kami punya kewajiban mengupload. Oke. Nah, Baik. kalau ada yang tadi Span lapor, itu ada dua, ada yang kadar pengawasan, ada yang pengawasan. Ketika ada oknum tertentu yang berbuat tidak baik, kemudian ada kritik saran, nah itu bisa masuk di kanal Span lapor. Oke. Silahkan masuk di sana, insya Allah termonitor dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Baik. Nah, kita lanjut lagi nanti Pak Faisal, Mas Kemal, setelah jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Publika sore hari ini terkait dengan menakar transparansi informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga membuka layanan partisipasi bagi Anda di 081149000046. Mas Kemal, lanjut lagi sebenarnya kalau kita melihat upaya-upaya pemerintah sejauh ini terkait dengan bagaimana memberikan ruang informasi yang lebih transparan kepada masyarakat, termasuk juga mengenai Span lapor, salah satu kanal untuk pengaduan begitu. Ini kan sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kanal-kanal tersebut? Kanal-kanal resmi ya. Iya, dengan adanya kanal tersebut ya, Span lapor sebetulnya itu kan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berdiskusi secara virtual gitu ya, baik sosial media kayak atau by website dengan pemerintahnya gitu ya. Itu hemat saya relevan dengan diskursus teoritis dimanapun itu. Anggap saja misalnya deliberatif demokrasi dari Habermas itu memang menyebutkan bahwa perlu adanya jalur komunikasi atau media untuk berkomunikasi atau ruang untuk berkomunikasi antara negara, dalam hal ini adalah pemerintah, dengan masyarakat. Dengan adanya Span lapor ini saya kira itu sudah memenuhi satu poin gitu ya. Nah, saya ingin meng-highlight bahwa semakin terbuka tentunya informasi yang diberikan oleh pemerintah, tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kira-kira begitu ya. Jadi Span lapor itu sebagai kanal aduan, hemat saya sudah cukup dan tentu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau bahkan memberikan informasi lebih lanjut kepada pemerintah misalnya gitu ya, karena dia melakukan aduan gitu, itu hemat saya tinggal dibuka itu websitenya, langsung diklik itu udah kelar. Bahkan tadi Pak Kadis menyampaikan gitu ya, kalau masih repot untuk nyari data informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke kantornya gitu untuk memberikan pasti surat kemudian identitas diri gitu ya, karena diskursusnya dengan pemerintah atau bahkan berkomunikasinya dengan pemerintah harus ada legal standingnya juga sebetulnya, dan hemat saya itu sudah sangat luar biasa sebetulnya. Jadi dengan adanya Span lapor itu sudah merupakan bagian daripada penerapan deliberatif demokrasi dalam diskursus teoritisnya, demikian hemat saya begitu. Oke, Pak Faisal, di sesi akhir ini sebenarnya apa yang Pak Faisal ingin sampaikan mengenai upaya pemerintah untuk transparansi terhadap anggaran, kebijakan publik, semua informasi. Tadi sudah Pak Faisal sudah menyampaikan komitmen sejak awal dari pemerintah ini tidak pernah menutup-nutupi informasi apapun, bahkan bisa diakses melalui website dan melalui PPID begitu ya, yang sangat terbuka, bahkan untuk anggaran sekecil rupiah pun itu bisa kita ketahui. Nah, tapi bagaimana kemudian ini bisa menjadi salah satu jembatan komunikasi yang tidak putus antara masyarakat dan pemerintah? Bagaimana Pak Faisal? Poin pertama,
manfaatkan fasilitas PPID itu. Itu yang kadang-kadang saya saja pribadi masuk, jaga, bikinkan ruang khusus, bikinkan etalasenya, bikinkan reception yang jaga, kita peduli disabilitas, ada yang tunarungu kita fasilitasi, ada yang tunawicara kita fasilitasin, yang nggak punya kursi roda kita buatin, pintu masuknya juga mengakomodir disabilitas. Kadang-kadang sedih juga, ini dalam sebulan kok nggak ada yang datang ya. Bahkan kemarin ketika COVID dan masih aktif sekarang, orang nggak bisa datang, kita buatkan aplikasi namanya Pion, permohonan informasi online. Kita buka online-nya, yang masuk juga sedikit. Jadi masyarakat mari tingkatkan literasinya, ya, manfaatkan fasilitas PPID. Kemudian manfaatkan kanal pengaduan Span Lapor. Span Lapor itu bisa di websitenya, bisa SMS, bisa apa lagi ya? Ada kotak suratnya, semua ada. Ya dibuka saja tuh, Span Lapor, klik aja. Kalau nggak tanya GPT, tanya Google, itu cuma ada satu di dunia. Span Lapor, udah dapat tuh keterangannya, masuk aja ke sana. Pasti ditanggapi. Ketika masuk ke Pemprov Kaltim, nggak ada tanggapan, itu nanti dari pusat negur tuh. Ada yang udah masuk nih, kamu belum tindak lanjutin. Tiap bulan dibuat laporan itu. Jadi kami punya kewajiban untuk menjawab itu. Jadi masyarakat manfaatkan ya fasilitas-fasilitas itu daripada mendengar dari si A, si B, si C yang belum tentu kebenarannya iya ya. Kemudian tidak usah khawatir dengan transparansi di pemerintah ya. Proses dari perencanaan hingga akhir itu kita selalu terbuka dengan publik. Masyarakat mari proaktif, insya Allah tidak ada menghalang-halangi, tidak ada mencegah orang untuk ingin tidak tahu, tidak ada niatan itu sekarang. Jadi proaktif ya, jangan pasif, jangan menunggu saja ya, atau malah ikut-ikutan. Nah itu yang harusnya dihindari ya. Kami sangat terbuka dan berusaha untuk terus terbuka. Ketika ada yang tidak baik, kami pasti melakukan monef, kita perbaiki supaya menjadi lebih baik. Oke. Ya, Mas Kemal, memang Diskominfo ini kan leading sektor untuk aspek kehumasan, untuk aspek bagaimana ruang informasi itu bisa dijembatani begitu. Tapi bagaimana kemudian pemerintah benar-benar bisa menggunakan ruang atau kanal-kanal informasi saat sekarang agar tidak ada salah paham ketika masyarakat mendapatkan informasi. Karena memang tadi disampaikan masyarakat biasanya akan berkumpul di satu akun, kemudian berkomentar di akun tersebut tanpa mencari tahu informasi-informasi yang lain. Itu fenomena yang terjadi. Bagaimana tanggapan dari Mas Kemal sendiri dengan kondisi ini? Bagaimana pemerintah memaksimalkan setiap fasilitas instrumen yang ada untuk transparansi ini? Iya, jadi apa yang disampaikan tadi sama Pak Kadis itu sebetulnya sudah bagian daripada bagian transparansi ya. Saya ingin mengatakan bahwa kanal Span Lapor itu sebetulnya bukan sekedar kanal aduan gitu ya, tapi itu sebetulnya sebagai instrumen transparansi pemerintah kepada masyarakatnya, begitupun suatu bentuk partisipasi masyarakat untuk mengontrol atau bahkan mengawasi pemerintahnya, kan kira-kira begitu. Jadi pemerintah tentunya sudah memiliki Span Lapor, akan tetapi kalau kita lihat kondisi saat ini termasuk yang disampaikan sama Pak Kadis juga masih kurang juga tuh laporan gitu atau partisipasi dari masyarakat. Ya tentu masih ada gap di antaranya. Jadi mungkin salah satu langkah strategisnya masih perlu untuk men-sounding ulang gitu ya, bahwa ada loh kanal aduan yang dikenal dengan Span Lapor ini, ketika ingin berdialog langsung dengan pemerintahnya bisa lewat kanal aduan tersebut. Di sisi lain saya melihat beberapa akun-akun Instagram misalnya gitu ya, yang mungkin juga resmi dari pemerintah atau mungkin di luar tapi atas nama dinas-dinas tertentu, itu juga bisa tuh disoundingkan bahwa ketika ingin diskusi lebih lanjut, menyampaikan aduan bisa lewat website ini. Jadi diberikan aja linknya. Termasuk juga sirup bisa aja diberikan linknya aja, diberikan gitu ya. Tidak semua pengadaannya dimunculkan di situ, kan text time juga tuh.
itu juga bisa mempermudah masyarakat untuk mengontrol tentunya ya, atau mengawasi kinerja pemerintahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam diskursus principal agent, tentu agent itu adalah pemerintah, dalam hal ini adalah yang bekerja untuk masyarakatnya, dan prinsipalnya adalah masyarakat. Tentu masyarakat membutuhkan treatment nih, atau cara kerja yang lebih baik seperti yang dia harapkan gitu ya. Dengan adanya proses administrasi, kemudian adanya proses transparansi, kemudian akuntabilitas yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip dalam good governance. Kira-kira begitu. Terakhir, ada yang mau disampaikan Mas Kemal mengenai transparansi di Provinsi Kaltim. Singkat saja sebagai closing statement, silakan. Saya ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus kepada masyarakat Kaltim, bahwa semakin Anda berpartisipasi untuk mengawasi pemerintah provinsi misalnya, dalam hal ini melalui misalnya kanal aduan, itu semakin meningkatkan kepercayaan tentunya daripada pemerintah juga untuk bekerja lebih masif. Begitupun sebaliknya, ketika pemerintah semakin transparan, tentu kepercayaan publik juga semakin meninggi atau meningkat. Kira-kira begitu. Terakhir Pak Faisal, ada yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur mengenai transparansi informasi? Saya minta data tadi dengan staf, sampai dengan 27 Februari di seminggu terakhir, karena kami buat rekapnya per minggu, itu tidak ada laporan pengaduan yang masuk. Hanya ada sisa 14 yang sedang berproses, yang masuknya minggu lalu. Jadi memang dia ada yang 1 minggu banyak, ada yang 1 minggu kosong. Minggu ini kosong, dan kita sedang memproses 14 laporan pengaduan yang masuk dari minggu lalu. Itu di Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Kependudukan. Hanya ada 4 dinas. Padahal di Pemprov ada 30-an. Ya, jadi oke, tadi saran menarik untuk merebranding kembali ya. Insya Allah lah nanti Senin saya rebranding kembali. Silakan masyarakat yang ingin tahu informasi bisa ke PPID utama di Kominfo atau PPID di PPID pelaksana di setiap OPD itu ada. Baik. Ada petugasnya, ada desknya, ada informasi apa yang dibutuhkan, ada formnya, silahkan ya datang. Mau lewat online, ada Vion ya, permohonan informasi secara online, silahkan, tapi tetap melengkapi data. Yang ingin mengadukan sesuatu, baik pengawasan maupun saran atau aspirasi, silahkan masuk di Span Lapor. Baik. Siapa saja boleh, tapi jangan lupa identitas diri. Jangan tanpa nama, tanpa jelas, ya itu tidak bertanggung jawab ya. Jadi silahkan mau datang monggo. Kemudian saya akan branding kembali sesuai hasil diskusi tadi, kanal-kanal ini di media sosial dan lain sebagainya. Kemudian tadi beberapa pertanyaan tentang proses pengadaan, silahkan buka di SIRUP ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Memang biasanya yang buka itu yang ada kepentingan. Biasanya pemborong-pemborong itu. Iya. Dan memang cenderung rahasia-rahasiaan. Baik. Kalau dia udah tahu, dia diam-diam. Oke, baik. Pak Faisal, terima kasih. Terima kasih. Mas Kemal, terima kasih. Saudara, demikianlah Publika sore hari ini. Terima kasih partisipasi Anda melalui layanan telepon yang kami sediakan. Upaya pemerintah untuk memberikan transparansi terus dilakukan, walaupun sebenarnya juga kita perlu melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat terkait dengan literasi untuk mengolah informasi tersebut. Dan juga kita bisa melihat sejauh mana sebenarnya pemerintah terus berupaya untuk berkomitmen, termasuk dengan menyediakan kanal-kanal informasi dan aduan yang nantinya juga bisa menjadi jembatan komunikasi ataupun juga interaksi antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan kebijakan, anggaran, dan hal lainnya. Demikianlah Publika sore hari ini. Saya Said Hussein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.